Baik, buku 1 itu ada Introduction, Value Delivery System, dan Project Delivery Principles. Introduction-nya, saya ambil satu hal saja di sini, ya. Ada key concept, key terms dan concepts. Ya, ini semuanya sudah kita dapatkan pada saat training dulu. Ada yang dinamakan dengan outcome, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan output, ada yang output, outcome, kemudian ada apa itu portfolio, ya. Kemudian definisi dari produk itu apa. Selanjutnya juga ada program, project, ya, portfolio, project management, project manager, project, system for value delivery, dan value itu sendiri. Outcome itu apa? Outcome itu merupakan hasil akhir, ya. Kita ingat terms dari project itu adalah menghasilkan apa? Sini ya. Project itu kan menghasilkan sesuatu unik kan? Unique deliverable. Nah, ketika unique deliverable, tadi deliverable-nya sudah jadi, ya. Kemudian deliverable itu kita gunakan, ya. Kita gunakan deliverable-nya, kita manfaatkan deliverable-nya sehingga mendapatkan hasil. Hasilnya ini adalah menjadi outcome. Ya. Nanti setelah outcome apa larinya? Larinya ke benefit gitu ya. Dari benefit, setelah benefit larinya adalah ke value gitu. Ya, jadi urutannya adalah deliverable-nya itu sebagai output dari project yang kita hasilkan. Misalkan outputnya, projectnya adalah membangun gedung, membangun hotel, maka outputnya itu adalah hotel itu sendiri. Ya, ketika hotelnya kemudian kita operasikan, ya, kita operasikan hotelnya, maka kita dapatkanlah yang namanya outcome. Apa itu outcome? Ya, hasil dari pengoperasian hotel itu tadi. Ya, itulah yang menjadi outcome-nya. Setelah nanti hotelnya beroperasi, kemudian kita mendapatkan outcome tadi, ya, ada revenue yang didapatkan. Revenue-nya kemudian dikurangi dengan biaya-biaya kita membangun hotel dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan namanya the benefit gitu. Ya, benefit-nya dari project itu sendiri. Ya. Di sini adalah terms yang ada di dalam PMBOK 7. Saya ambil sebagian aja, nggak semuanya ya. Yang penting-penting saja, dan yang untuk mengingatkan lagi. Ya, mengingatkan lagi seperti portfolio, kemudian produk, program, dan project, ini saya ingatkan lagi ya. Kemudian di sini ada namanya system for value delivery. Kalau di sini kan project management, project manager, project, kemudian ada system for value delivery. Apa itu system for value delivery? Ini adalah suatu kumpulan kegiatan atau suatu kumpulan activity, ya, dari suatu activity bisnis strategi yang bertujuan untuk apa? Untuk kita misalkan membangun, ya, building, sustain, mempertahankan, dan atau memajukan suatu organisasi. Ya, ini merupakan suatu sistem yang ada di dalam perusahaan kita. Ya, bukan hanya perusahaan di dalam perusahaan, tapi mungkin juga sistem yang ada di luar perusahaan. Ya, dalam hal ini kan tadi kita sudah melihat bahwa yang namanya project itu berada di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ya, nah sistem-sistem yang ada di eksternal seperti apa? Ya, misalkan sistem untuk pengadaan bagaimana gitu ya, untuk kita membeli barang kepada supplier itu kan ada sistem-sistem tersendiri. Ya, setelah itu nanti kita akan bisa mendapatkan tadi dari setelah ada yang outcome, kemudian ada benefit, dan ada value terakhir di sini ya. Value itu merupakan suatu nilai, ya, suatu nilai yang didapatkan. Nah, ketika kita bicara mengenai stakeholders, maka setiap stakeholders itu akan mempunyai value yang berbeda-beda terhadap deliverable project kita. Ya, cara pandangnya itu akan berbeda-beda. Dari sisi pelanggan, dari sisi customer misalkan, ya. Value-nya itu dia akan menilainya misalkan fiturnya apa sih gitu ya. Fitur yang dihasilkan itu dari produk yang kita buat itu fiturnya apa? Fungsi-fungsinya apa? Misalkan kalau tadi membangun hotel, apa sih kelebihan hotel yang kita bangun dengan dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain ya? Value-nya itu dari mana gitu. Itu bagi pelanggan gitu ya.
Tapi bagi kita sebagai organisasi yang membangun hotel itu, value yang kita dapatkan itu adalah tentunya value dari nilai bisnisnya, ya. Nilai bisnis yang kita dapatkan dari kita mengoperasikan hotel itu seperti apa, ya. Ini value yang kita dapatkan. Nah, tetapi ada lagi yang dinamakan dengan social value, ya. Social value di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan kontribusi kepada suatu kelompok tertentu atau suatu masyarakat atau lingkungan, ya. Oh, dengan adanya hotel ini, maka ketika misalkan kita ngebangun hotel di mana nih? Di Mandalika, ya. Mandalika mungkin sekarang hotelnya masih belum banyak gitu. Tapi ketika kita ngebangun hotel, dari sisi social value-nya di sana kelompok orang-orang mungkin bisa terserap lapangan kerja dan sebagainya, ya. Itu yang dimaksud dengan value. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam PMBOK 7. Kemudian bab lainnya mengatakan bahwa adanya yang dinamakan dengan value delivery system, ya. Nah, value delivery system itu salah satunya berbicara mengenai apa sih yang bisa kemudian yang akan meng-creating suatu value, ya. Tadi kita mengetahui bahwa project itu ada di dalam suatu sistem yang besar, ya. Sistem yang besar. Kemudian kemudian dari sistem tadi ini dia ingin menciptakan value-value. Bagaimana menciptakan value-nya? Ya, bisa dengan caranya adalah membuat suatu produk atau membuat suatu service, membuat suatu layanan, ya, suatu layanan yang baru. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna akhir atau end users, ya. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna akhir. Kemudian creating value-nya juga bisa melakukan creating positif sosial, ya. Menciptakan atau berkontribusi secara sosial atau lingkungan yang positif. Kemudian yang lainnya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan responsif, ya, dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang bagaimana kita bisa menciptakan suatu value yang diinginkan baik kepada pelanggan, ya, maupun kepada end user. Pelanggan dalam hal ini adalah biasanya kalau kita sebagai project, ya, customer kita, pelanggan kita biasanya itu adalah yang dinamakan pelanggan itu adalah si pemilik proyeknya. Sedangkan end user itu adalah pelanggan aslinya yang akan menggunakan produk-produk yang kita buat, ya. Nah, ini juga menjadi landasan bagaimana akhirnya kemudian nanti kita akan melihat prinsip-prinsip apa yang ada di dalam PMBOK 7 itu. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi, ya, value delivery system ini, bagaimana dengan komponen-komponennya? Nah, komponen value delivery system itu, yang pertama tentunya adalah komponen yang ada di dalam sistem value delivery-nya itu sendiri, ya. Di sini. Ini komponen yang pertamanya yang ada di sini. Nah, apa komponennya? Sebagai contoh di sini adalah komponennya. Kita punya dua portfolio, ya. Kita punya portfolio A, kita punya portfolio B, kemudian di bawah portfolio itu sendiri kita punya program A1, punya program A2, punya project-project, dan seterusnya, ya. Kemudian di portfolio B kita punya ada project, ada program B1. Kemudian juga kita mempunyai program yang tidak terkait dengan portfolio, ya. Dan juga kita mempunyai satu project yang tidak terkait dengan portfolio tertentu, ya. Maka semua ini termasuk operation itu digambarkan sebagai suatu sistem value delivery, ya. Kemudian kalau kita lihat gambaran lebih besarnya, maka sistem value delivery komponennya itu adalah ada juga yang dinamakan dengan internal environment-nya, ya, sini. Dan ada juga yang eksternalnya, ya. Secara keseluruhan, eksternalnya nanti akan terlibat ke dalam sistem kita, ya.
Ini hanya apa namanya mengingatkan kembali bahwa di dalam project itu, ingat ya, ada EEF. Apa itu EEF? Dan ada OPA. Oke. Selanjutnya di dalam PMBOK 7, di standarnya itu ada yang dinamakan dengan information flow. Ya. Ini masih terkait dengan value delivery system. Value delivery system itu akan akan bekerja dengan efektif ketika informasi dan umpan balik atau feedbacknya diberikan secara konsisten, ya, di mana di antara semua komponennya apa saja? Ya, komponennya tadi ada portfolio, ada project, ada program dan project, ada operation, dan ada juga senior leadership di sini. Kalau kita lihat di sana, di sini ya, di yang paling di atas, yang panah-panah di atas, itu menunjukkan suatu flow informasi, ya, yang kita buat, yang dibuat di dalam project kita. Ya. Yang pertama itu adalah flow informasi dari senior leadership, ya, kemudian berbagi mengenai apa? Mengenai strategi kita di dalam meningkatkan perusahaan menjadi kepada future state-nya, ya. Ini kemudian dibagi ke dalam suatu portfolio, ya. Informasi dari senior leadership masuk ke sini, ke portfolio. Maka dibuatlah portfolio project. Kemudian dari portfolio, ya, apa yang menjadi desired outcomes-nya, apa yang menjadi benefit, apa yang menjadi value yang diinginkan dari program dan project, itu kemudian diinformasikan kepada kita jadikan informasinya sebagai program dan project di sini. Bentar, sorry. Maka di sini masuk dari portfolio masuk ke program dan project, kemudian dari program dan project masuk ke operation. Masuk ke operation ini adalah ketika deliverable dari program, ya, dan project yang tadi sudah dihasilkan tadi, kemudian diberikan kepada operation, kepada operation untuk bersamaan dengan apa? Dengan informasi mengenai supportnya atau mengenai dukungannya, ya, baik technical support maupun administrasi support dan lain sebagainya, dan juga mengenai pemeliharaannya, mengenai maintenance-nya dan sebagainya, ya. Ini masuk kepada operation. Setelah apa? Setelah kita mendapatkan output-nya, ya. Setelah kita mendapatkan output-nya, deliverable-nya itu sudah menjadi output. Kemudian ada feedback, ya. Panah yang di bawah itu menunjukkan feedback-nya. Panah yang di bawah dari operation itu kita memberikan informasi, ya, kepada program dan project. Untuk apa? Untuk misalkan, kita perlu melakukan adjustment, ya. Kita perlu melakukan fixing, kita melakukan perbaikan, ya. Kita perlu melakukan updates. Nah, ini diberikan dari operation kepada program dan project, ya, feedbacknya. Kemudian dari program dan project kemudian juga ada feedback kepada apa? Kepada portfolio. Kepada portfolio untuk apa? Dalam hal ini memberikan informasi mengenai, ya, kinerja, informasi mengenai performance dari dari pekerjaan-pekerjaan atau dari deliverable yang sedang kita buat, ya, dari outcomes-nya, dari benefit-nya, dari value yang diinginkan untuk portfolio. Maka masuklah ke dalam informasi itu ke dalam portfolio. Dari portfolio kemudian juga diberikan informasinya kepada senior leadership. Untuk apa? Memberikan evaluasi pada kinerja portfolionya itu sendiri. Ya, maka di sini balik lagi ke sini. Inilah yang dimaksud dengan information flow yang ada. Nah, di sini juga ada juga, ya, selain dari tadi operation ke project
program and project, dari program ke portfolio, portfolio ke senior leadership, maka dari operation pun bisa melakukan informasi kepada senior leadership, ya, yaitu lebih berisi kepada outcomes, benefit, dan value performance analysis, ya. Ini dari operation kepada senior leadership, ya. Inilah yang information flow ini yang kemudian akan mendukung apa tadi? Mendukung dari adanya sistem value delivery system tadi, ya. Pak Denny, ya Bu, silakan. Ada ingin raise. Mangga. Halo Pak Denny. Ya Pak. Pak nih, thank you nih Pak. Saya juga kemarin baca, saya udah nggak paham nih Pak Denny akhirnya menjelaskan berbeda nih terkait information flow. Oke. Kalau mungkin di organisasi Pak, ini mungkin gak ya Pak ya, ini bisa si insight gitu ya. Jadi dengan information flow ini bisa menginisiat suatu project, contoh misalkan dari leadership turun ke portfolio, dan project. Sorry Pak, terputus. Saya enggak ini suaranya tenggelam nih. Tes. Ya, silakan. Ya, Jadi kalau information yang garis itu mungkin ini ya Pak, organisasi itu mungkin semakin sedangkan yang operation yang dari apa itu yang bottom up, ya. Iya Pak. Ya betul. Kalau yang tadi ya, yang di atas itu kan lebih bagaimana kemudian kita cascading ya. Kita dari strategi kita cascade menjadi benefit, menjadi outcome apa yang kita inginkan ya, desired outcome-nya benefit. Nah, tapi kalau yang di bawah itu adalah feedback dari hasil apa yang sudah kita kerjakan, Pak, gitu. Ya. Jadi memang di organisasi kan ada yang semua project-nya top down sama bottom up gitu ya Pak? Ya, ada juga yang seperti begitu. Nah, dari operation tadi, misalkan dari operation ya, kita punya nih, misalkan contohnya kita punya satu aplikasi. Aplikasinya udah jadi kan, sudah dioperasikan gitu kan. Nah, kemudian dari operasi ini ada insight nih. Oh, harusnya kita bisa begini. Nah, itu nanti bisa jadi ya ketika feedbacknya diberikan kepada program, kepada project, kepada portfolio, kemudian dari portfolio ke leadership, atau dari operation langsung ke leadership, ke senior leadership. Mungkin saja, oh kalau gitu kita perlu bikin project baru nih. Projectnya buat apa? Kita perlu project untuk misalkan melakukan perbaikan, atau kita melakukan upgrade gitu Pak. Nah, seperti begitu. Ya. Iya, upgrade atau update sih ya. Betul. Atau mungkin juga bisa mengubah atau ganti gitu Pak. Bisa jadi. Bisa jadi, tergantung nanti konteksnya seperti apa ya, projectnya bagaimana gitu, produknya itu seperti apa. Misalkan, ini udah nggak inilah, misalkan dulu ya BlackBerry lah ya, BlackBerry yang pertama sampai Black yang terakhir mungkin ada perbedaan di sana kan, begitu. Betul. Artinya jadi juga Oke. Baik, thank you. Sama-sama Pak. Ada yang lain? Baik. Ini merupakan bagian dari apa tadi? Value delivery system ya. Nah, kemudian ada diterangkan di dalam PMBOK 7 ini juga mengenai function yang berasosiasi dengan project ya, fungsi-fungsi lain yang berasosiasi dengan project. Bahkan kita tahu bahwa semua orang yang terlibat di dalam project itu tentunya akan mendrive ya, akan mendorong bagaimana suatu delivery project itu bisa kita kerjakan dengan baik ya. Kita kerjakan dengan baik, dengan berjalan secara efisien, dengan efektif ya. Di sana kemudian kita bisa membuat fungsi-fungsi yang terkait dengan proyek itu sendiri ya. Fungsi itu bisa dikerjakan oleh satu orang,
bisa dikerjakan juga oleh sekelompok orang-orang tertentu ya, yang mempunyai keahlian ya, SME ada di sana, atau digabungkan menjadi suatu peranan, satu role yang kemudian ditentukan ya, itu di dalam proyek sendiri. Nah, tentunya ketika kita melakukan mengkoordinasikan semua pekerjaan-pekerjaan di dalam proyek ini ya, kita bisa melihat ada berbagai jenis koordinasi. Di dalam hal ini PMI memperlihatkannya adalah ada yang dinamakan dengan koordinasi yang terdesentralisasi ya, dan ada juga koordinasi yang terpusat. Kalau yang terdesentralisasi itu adalah semua timnya itu mengatur dirinya sendiri dan mengelola sendiri. Ingat kalau kita belajar waktu kita belajar mengenai PMBOK ya, mengenai di training kita, baik yang 5 hari maupun yang 3 hari, itu kan ada yang dinamakan dengan servant leaderships ya. Kemudian juga tim yang mengatur diri sendiri ya. Jadi tim itu nggak perlu disuruh-suruh gitu. Mereka sudah ngerti apa yang harus dikerjakannya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan koordinasi yang terdesentralisasi. Dan ada satu lagi yang dinamakan dengan koordinasi yang terpusat. Nah, kalau ini koordinasi yang lebih ditekankan dari adanya dari project manager gitu ya. Project manager yang kemudian mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya. Nah, semua ini terlepas dari semua macam koordinasi ini akan terlepas dari model kepemimpinan ya. Kita ingat di dalam trainingnya juga di sana ada bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang leaders ya pada satu kondisi, dan juga bagaimana kemudian kita memposisikan kita sebagai seorang managers gitu ya. Nah, kemudian ada nggak fungsi-fungsi yang lain yang terasosiasi dengan project? Ada ya, dalam hal ini di PMI ada 8 ya. Yaitu yang pertama adalah fungsi yang memberikan oversight dan koordinasi ya. Fungsi ini membantu tim project mencapai tujuannya dengan mengatur pekerjaan project ya. Fungsi-fungsi ini yang ada di luar project itu sendiri ya. Koordinasi di sini termasuk di dalamnya adalah konsultasi dengan leaders ya. Kita mungkin mempunyai dalam satu project kita punya yang namanya apa istilahnya itu ada steering committee dan sebagainya ya, dan mereka yang akan melakukan oversight dan koordinasi dalam project-project kita ya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi yang terkait dengan objektif dan feedback ya. Fungsi ini biasanya ada juga yang dilakukannya adalah ketika misalkan proyeknya itu belum dimulai ya. Memberikan feedback apakah proyek ini bisa kita jalankan atau tidak ya. Kemudian apakah proyek ini ketika saat proyeknya sudah berjalan ya, apakah kemudian ada penilaiannya, feedbacknya bagaimana, proyeknya sudah berjalan dengan baik atau tidak ya. Ini ada fungsi-fungsi di sini. Kemudian ada fungsi yang facilitate dan support. Ini adalah tentunya fungsi yang memfasilitasi dan mendukung ya terkait dengan pengawasan dan koordinasi dalam proyek itu sendiri. Kemudian ada perform work dan contribution insight, ada apply expertise. Ini adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat di sana. Itu adalah orang-orang yang SME ya, yang subject matter expert, yang kemudian akan membantu proyek-proyek penyelenggaraan proyek kita. Ya. Kemudian ada juga yang fungsinya memberikan business direction dan insight. Ada juga fungsi yang provide resource dan directions ya. Di sini tentunya biasanya fungsi-fungsi ini dimiliki oleh, kalau kita ingat yang namanya organization di project itu kan ada yang namanya ada matrix ya, kemudian ada yang functional. Nah, functional ini biasanya yang kemudian menyediakan resources di sana ya. Dan ada juga yang berfungsi untuk memaintain governance ya. Dalam hal ini mungkin fungsi ini adanya di PMO biasanya ya, yang melihat bahwa pekerjaan proyek kita apakah sudah sesuai dengan governance yang ada atau tidak gitu. Ya. Kemudian
project environment. Ini udah bukan sesuatu hal yang aneh ya. Teman-teman sudah, yang tadi sudah saya sering sebutkan juga berkali-kali, adanya EEF dan OPA ya. Yang secara internal, kita punya yang namanya proses aset. Kita punya governance documentation, ada data-data di sana, ada knowledge, ada security and safety, ya, ada culture dari organisasi, struktur, kemudian sampai kepada infrastruktur, information technology software, resource availability, dan employee capability. Seperti saya tadi singgung di awal ketika kita melihat perbedaan antara PMBOK 6 dan PMBOK 7. Dari sisi keberadaan project ya, itu tidak berubah ya. Project itu ada di environment-nya adalah internal dan ada yang eksternal ya. Nah, ini juga sama sih seperti yang di PMBOK 6 ya. Kita punya yang namanya product management consideration. Izin minum dulu ya. Baik, kita melihat di sini bahwa suatu produk mungkin bisa dimasukkan ke dalam satu portfolio, atau mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam satu program ya, bukan hanya sebagai satu project saja. Ketika kita menciptakan suatu produk ya, kita melihatnya bahwa kemudian kita bisa kembangkannya melalui project, melalui program, ataupun melalui portfolio. Dalam hal ini maka disiplin untuk portfolio, kemudian program, project, ini kan sangat mempunyai keterkaitan ya. Produk itu merupakan satu artefak, suatu hasil ya, yang kemudian diproduksi dan kemudian juga bisa dapat diukur ya, bisa berupa barang akhir itu sendiri, atau misalkan bisa berupa sebagai suatu komponen ya. Inilah yang dinamakan dengan produk. Kita ingat di dalam satu siklus ya, ada dua siklus kan ya, ada siklus produk atau product life cycle, dan ada juga project life cycle ya. Seperti halnya yang kita dapatkan di dalam PMBOK 6, maka dalam PMBOK 7 pun antara product management, antara ada product life cycle dengan project life cycle itu mempunyai saling berhubungan gitu ya. Kalau kita melihat di sini di yang paling bawah ya, product life cycle fasenya itu bisa saja dimulai dari fase introductions, kemudian ada fase mulai berkembang ya, ada fase maturity sampai kepada fase retirement ya, fase decline atau retirement di sini nih. Ini yang dinamakan dengan product life cycle fasenya. Nah, ketika product life cycle fasenya dibuat ya, kemudian produk itu sendiri dibuat ya, mulai dibuat ketika di introduction. Kita punya yang namanya project 1. Project 1 untuk bisa menghasilkan produk 1 ya. Kemudian berkembang lagi. Ada project yang kedua ya, ini menambahkan feature-features, ada lagi project yang ketiga, ada additional lagi di sini. Atau kemudian ada lagi masuk ke project yang keempat, project kelima, project keenam, project ketujuh. Ya, kita ingat, saya senantiasa kalau di dalam training itu selalu mencontohkannya adalah perkembangan dari produk-produk yang dimiliki oleh Gojek. Ya, kita lihat produk life cycle-nya Gojek. Salah satunya mungkin apa ya yang ini ya, GoFood lah ya. GoFood itu sekarang mungkin sudah dalam tahapan di produk life cycle-nya itu adalah tahapan yang maturity gitu ya. Karena dia belum decline, dia belum sampai ke tahapan retirement yang sampai di features GoFood itu nggak ada gitu. Tapi mungkin dalam tahapan maturity. Ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat ya, ada di mana sih sebetulnya posisinya sekarang ya. Project-project kita ini ada di posisi di mana? Apakah masih dalam posisi growth atau maturity? Ya.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke prinsipal sekarang. Ya, kita masih di buku 1 nih. Masih di buku 1, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa bukan saya mengatakan ya, Ricardo Vargas mengatakan bahwa prinsipal itu seperti payung ya, seperti payung. Nah, kalau payungnya dibuka ya, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, kalau tadi kan kita buat payung ya. Kalau payungnya dibuka, payung fantasinya dibuka, maka bentuknya akan seperti begini. Ini adalah payungnya, ya. Payungnya terbuka itu. Nah, kemudian di sini ada prinsipal-prinsipal, ya. Prinsipal-prinsipal apa aja? Ada yang namanya stewardship, ada team, stakeholders, focus on value, system thinking, leadership, tailoring, quality, complexity, risk, adaptability, dan change. Ya. Prinsipal merupakan suatu fondasi ya bagaimana kemudian kita untuk bisa melakukan approach terhadap sesuatu ya. Dalam hal ini prinsipal merupakan menjadi guidance ya, menjadi guide untuk behavior kita dan untuk action kita ya. Prinsipal ini sifatnya open ya. Kita bisa apply dengan berbagai cara dan berbagai konteks. Ya. Masing-masing prinsipal ini saling interconnected ya, saling berhubungan. Kemudian tidak ada spesifik order atau ranking dari prinsipal ini sendiri. Prinsipal mana yang harus kita dahulukan? Apakah stewardship, apakah tim atau stakeholders? Itu tidak ada. Ya. Tidak ada order tertentu yang kemudian kita bisa mendefinisikan prinsipal ini harus didahulukan dibandingkan dengan prinsipal-prinsipal yang lain. Ya, mari kita lihat satu-satu prinsipalnya. Kita lihat secara garis besar aja ya. Prinsipal yang pertama itu adalah stewardship. Sebelum ke sana, ya prinsipal itu prinsipal yang ada di dalam PMBOK 7 ini, yang ini semua ya, didasarkan kepada nilai-nilai yang sudah didefinisikan oleh PMI di dalam PMI Code of Ethics profesionalnya. Ya, kita ingat kita punya PMI Code of Ethics and Professional Conduct ya. Nah, 12 prinsipal ini sudah selaras dengan nilai-nilai yang didefinisikan dalam Code of Conduct itu sendiri, ya. Oke, kita lihat sekarang. Yang pertama itu adalah stewardship. Di sini kata-kata kuncinya itu adalah menjadi pelayan yang diligent, yang rajin gitu ya. Kemudian mempunyai rasa hormat dan mempunyai kepedulian, ya, caring stewards ya. Dalam hal ini maka kita harus mempunyai kepedulian dengan project dan mempunyai rasa tanggung jawab dan komitmen ya untuk memberikan nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada melalui project ya. Kita harus bisa mengawasi project dengan tingkat kepedulian yang sama seperti kita yang sama digunakan dalam kehidupan pribadi kita sendiri ya. Dalam hal ini stewardship berarti bertindak secara bertanggung jawab ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan penuh integrasi, penuh integritas ya, dengan kepedulian, kepercayaan sambil menjaga juga kepatuhan terhadap pedoman-pedoman yang ada. Ya, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal ya. Maka output yang diharapkan dari prinsip-prinsip stewardship ini adalah yang pertama tentunya pelayanan yang bertanggung jawab di dalam dan di luar organisasi. Ya, terdapat di dalamnya itu adalah integrity, care, trustworthiness, dan compliance. Ya, maka di sini prinsipal yang pertama ini adalah merupakan suatu pandangan holistik tentang bagaimana kita melakukan pelayanan yang mempertimbangkan kesadaran lingkungan
ya, baik secara finansial, sosial, teknikal, dan lainnya. Nah, tadi bahwa prinsip 1 ini juga berhubungan dengan PMI Code of Ethics ya tadi ya. Di sini juga prinsip 1 ini juga harus kita meminta kita untuk transparan ya. Transparan, kemudian juga avoid yang namanya conflict of interest ya. Dan tentunya juga follow the law ya. Nah, ini berhubungan sekali dengan ECO yang ada di dalam ECO 2021 ya. Salah satunya ini ada hubungannya ke sini. Kemudian yang kedua, prinsipal yang kedua itu adalah tim. Ya, dinamakan dengan tim. Ya, kita membuat create collaborative project team environment. Ya. Membuat suatu lingkungan tim project yang saling berkolaborasi. Ya, kita tidak mungkin bisa memberikan suatu hasil yang kemudian ya berkelanjutan gitu ya, tanpa adanya tim yang bisa berkolaborasi dan bekerja sama ya. Kita ingat ketika kita membuat suatu project di awal-awal, kita punya yang namanya project charter ya. Kita punya yang namanya tim charter kalau di agile ya. Maka charter-charter inilah yang kemudian akan kita bawa, akan kita gunakan ke dalam prinsip-prinsip kita ini. Ya. Sekali lagi bahwa project tentunya deliver by project teams ya. Kemudian project team bekerja dalam budaya dan satu pedoman organisasi ya, baik itu di organisasi lokal maupun secara profesionalnya ya. Atau kita kenal dengan on local culture-nya itu sendiri ya. Kita ingat kalau misalkan kita membangun suatu tim, kemudian kita membuat satu tim charternya di sana kan itu ada satu kesepakatan ya, kesepakatan bersama di antara tim. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya konflik ya. Ketika kita menyelesaikan suatu konflik, bagaimana cara melakukannya ya. Itu ada di tim charter. Tentunya dengan berkolaborasi ya, maka kita akan bisa memfasilitasi yang namanya penyelarasan dengan budaya dan pedoman organisasi yang lain-lainnya ya. Pembelajaran dan pengembangan individu dan tim ya, kita bisa lebih mengembangkan diri, bisa lebih mengembangkan bukan diri kita sendiri tapi juga tim kita. Ya, ini prinsip-prinsip yang diminta di dalam yang dinamakan dengan tim prinsipal. Kemudian yang ketiga, ini adalah prinsipal yang ketiga adalah stakeholders ya. Kata kunci dalam stakeholders ini adalah keterlibatan ya, engagement ya, effectively engagement ya, terlibat secara efektif dengan para pemangku kepentingan. Ya, kita bisa melibatkan pemangku kepentingan secara proaktif dan sejauh yang diperlukan untuk berkontribusi pada keberhasilan proyek dan kepuasan pelanggan. Ya. Bagaimana kemudian kita melakukannya, yaitu how-nya itu nanti ada di dalam stakeholders performance domain-nya. Ya. Kita ingat bahwa yang namanya stakeholders itu pasti akan mempengaruhi proyek, ya, mempengaruhi proyek kita baik secara positif maupun secara negatif, ya. Kemudian juga bisa mempengaruhi performance dan juga tentunya bisa mempengaruhi outcomes, ya. Nah, kemudian tim project juga harus melayani semua stakeholders, ya, yang terlibat. Tentunya dengan stakeholder engagement yang secara proaktif, ya, maka ini bisa akan membuat value deliverable-nya lebih advance lagi. Ya, ini adalah stakeholders.
Ya, lebih pada efektivitas bagaimana kita membuat efektif engagement dengan stakeholders. Kita ingat di dalam prosesnya di dalam PMBOK 6 itu ketika kita bicara stakeholders, pertama kita harus melakukan yang namanya identifikasi stakeholders, ya. Kita ingat lagi yang namanya matriksnya itu ada grid, ya. Ingat ada grid, interest, power interest grid, kemudian ada power yang lainnya, ya. Ada grid-grid yang seperti begitu. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi customer kita ada di mana, kemudian juga kita melakukan kita melakukan bagaimana memindahkan customer kita yang tadinya tidak suportif menjadi customer yang suportif, gitu ya. Nah, ini adanya di how-nya, ya. Di how-nya. Nanti ada di stakeholders performance domain. Selanjutnya ada prinsipal yang keempat, itu adalah value. Ya, value. Inilah yang kalau saya melihatnya ini sebagai suatu prinsipal yang paling utama. Walaupun tadi dikatakan bahwa prinsipal itu tidak ada ininya, ya, tidak ada urutannya mana yang paling ini. Tapi kalau melihat, ya, fokus pada nilai, fokus pada value, ya, ini merupakan suatu hal yang ya bisa dikatakan interkoneksinya kemana-mana gitu, ya. Kenapa? Project yang sukses tentunya dia harus bisa memberikan value, ya. Ingat, value tadi dihasilkan dari apa? Dari outcome, kemudian outcome menjadi benefit, ya, benefit menjadi value, ya. Apa yang harus dilakukan, ya? Tentunya kita harus senantiasa mengevaluasi, ya, dan menyesuaikan keselarasan proyek dengan tujuan bisnis dan manfaat dan nilai yang diinginkan. Ingat, ketika kita akan membuat suatu proyek, tentunya kita harus melihat apakah ada keterkaitan dengan tujuan kita secara besarnya, ya. Visi misi dari perusahaan seperti apa? Apakah ini sesuai atau tidak? Ingat, yang ada yang dinamakan dengan do the project right dan do the right project, ya. Kemudian value juga menjadi indikator utama dari keberhasilan proyek kita. Value dapat kita realisasikan di seluruh proyek, ya, pada akhir proyek atau pada setelah proyeknya selesai, ya. Value dan benefit itu ya contributable value, ya, dapat didefinisikan di dalam secara kuantitatif maupun secara kualitatif, ya. Jadi lebih fokus kepada value yang ingin kita hasilkan, fokusnya ke sana. Kemudian prinsipal yang ke-5 itu adalah system thinking, ya. System thinking ini kita mengenali, mengevaluasi, ya, recognize, evaluate, dan respon terhadap interaksi yang ada di dalam sistem yang kita lalui, ya. Baik tadi kan ada di sistem yang di internal maupun di eksternal, ya. Bahwa project itu bukan merupakan suatu yang berdiri sendiri, ya. Project itu merupakan suatu, kalau kita lihat ininya, ya, project itu merupakan suatu, kalau istilahnya di mesin itu merupakan roda gigi, ya, yang saling terkait satu sama lain, gitu, yang saling bergerak, sistem-sistem yang dengan sistem yang lainnya, ya. Dan cakupannya sangat luas, karena tadi kita lihat bahwa cakupannya ada gigi yang di sisi internal maupun gigi yang di sisi eksternal, ya. Nah, menjadi tanggung jawab buat kita sebagai tim project, ya, untuk bisa memastikan bahwa interaksi ini bisa kita pertimbangkan dan kita rencanakan, ya. Interaksi dengan sistem yang ada di luar project, dengan
dengan yang di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, apa yang diminta di sini bisa sebagai output dari system thinking ini adalah pertama kita harus mengenali yang namanya mengenali, kemudian mengevaluasi, ya, menanggapi keadaan dinamis di dalam dan di sekitar proyek secara holistik, ya, untuk secara positif mempengaruhi kinerja dari proyek. Apa yang kita lakukan? Ya, proyek merupakan suatu sistem aktivitas yang saling bergantung dan berintegrasi. Kemudian sistem thinking ini memerlukan mengambil pandangan holistik bagaimana bagian proyek itu bisa berinteraksi satu sama lain dengan sistem eksternal. Ya, sistemnya terus berubah. Ya, secara berkelanjutan itu sistem berubah. Maka kita membutuhkan perhatian yang konsisten terhadap kondisi internal dan eksternal. Ya, perubahan-perubahan yang seperti begini, ya, sistem thinking yang harus kita harus kita gali lebih banyak lagi. Itu adalah, ya, salah satu contohnya adalah ketika 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu kita di awal-awal masa-masa pandemi, maka kita harus ada sistem yang kemudian berubah, kan, ya. Ada sistem berubah di mana biasanya kita bekerja secara face to face, kita bekerja itu secara offline, ya. Kemudian tiba-tiba harus berubah. Segala sesuatunya harus berubah menjadi sesuatu yang online. Pekerjaan proyek kita diselesaikan secara online, meeting pun kita lakukan secara online, bahkan training pun kita lakukan secara online, ya. Maka perubahan-perubahan seperti ini yang harus bisa kita antisipasi, ya. Bagaimana kemudian kita mempunyai prinsip bisa melakukan antisipasi, bukan hanya antisipasi, tetapi bisa mengenali, mengevaluasi, dan menanggapi suatu keadaan yang dinamis di dalam proyek kita. Selanjutnya, prinsip yang keenam itu adalah mengenai leadership. Ya, di sini leadership tentunya demonstrate leadership behaviors, ya, menunjukkan perilaku kepemimpinan. Sekali lagi, proyek merupakan sesuatu yang kompleks. Tentunya karena kompleks maka membutuhkan kepemimpinan, ya. Proyek memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, di dalam training kita kan kita bisa membedakan bagaimana ketika kita berdiri sebagai seorang leaders dan bagaimana kemudian kita berdiri seorang managers ketika kita melit satu proyek, ya. Aspek-aspek seperti motivasi, kemudian fokus, ya, aspek memfasilitasi itu menjadi bagian dari leadership yang harus kita perlihatkan di sini dalam ketika kita memimpin suatu proyek, ya. Dan ini sangat sesuai sekali dengan ECO 2021 juga, ya. Ketika kita mempelajari project manajemen yang untuk ujian PMP maupun yang nggak ikutan ujian PMP-nya, tapi sudah belajar sesuai dengan ECO, maka kita di sini kita mempelajari yang namanya prinsip-prinsip kepemimpinan, kan, ya. Bagaimana kita mempelajari yang namanya decision making tekniknya, bagaimana kemudian kita mengatasi konflik-konflik, ya. Itu sudah sesuai juga dengan ECO yang ada. Nah, di dalam leadership ini kita tentunya menunjukkan dan menyesuaikan perilaku kepemimpinan untuk mendukung kebutuhan individu dan tim. Ya. Dikatakan di sini bahwa effective leadership bukan hanya mempromosikan keberhasilan proyek, tapi juga berkontribusi positif pada project outcome-nya, ya. Kemudian karena adanya juga yang dinamakan dengan leadership itu kita mengenal juga dengan servant leadership, maka project team itu bisa diberikan authority untuk bisa mengembangkan leadership-nya, ya. Bisa mengembangkan kemampuan leadership-nya
masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya di leadership ini juga menunjukkan perilaku yang diinginkan, ya, secara di area-area yang penuh dengan kejujuran, integritas, dan dengan etikalnya juga. Ini yang berhubungan dengan leadership. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip tailoring. Prinsipnya tailoring, ya, menyesuaikan berdasarkan kepada konteksnya, ya. Kita ingat bahwa ada istilah no one size fits all, ya, di PMO maupun di project. Demikian juga ketika kita menerapkan menerapkan framework atau menggunakan apa yang akan kita kerjakan di dalam project, itu tidak bisa kita samaratakan, ya. Pendekatan yang kita kenal dengan one size fits all ini. Maka kita harus senantiasa melakukan penyesuaian agar sesuai dengan pekerjaan, organisasi, ya, aspek-aspek budaya yang ada di dalam perusahaan, ya. Tentunya bertujuan untuk meningkatkan, memanfaatkan serta memaksimalkan dari value-value yang akan kita hasilkan. Kalau kita lihat di sini tailoring ini, ya, di sini adalah merupakan suatu sesuatu yang memang sudah kita rencanakan, ya, sesuatu yang kemudian akan kita buat. Kenapa? Karena masing-masing project itu unik. Antara satu project dengan project yang lain akan menghasilkan sesuatu hal yang unik. Maka dari sini juga kita ingin melihat metodologi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan project ini. Kita akan menggunakan metodologi apa, ya? Apakah kita menggunakan metode yang penyelesaian projectnya dengan menggunakan prediktif atau adaptif, ya, atau mungkin hybrid, ya. Project sukses didasarkan kepada adaptasi dan konteks yang unik dari project untuk kemudian menentukan metode yang paling tepat tadi, ya. Tidak ada satu metode, tidak ada satu pun metode yang kemudian bisa kita gunakan untuk semua project, ya. Metodologinya sendiri bisa mix, ya. Bisa mix approach-nya antara misalkan kalau hybrid dengan hybrid itu kan antara prediktif dengan adaptif. Mungkin saja kita bisa mix antara metode yang ada di dalam Prince2 dengan metode yang ada di dalam PMBOK 6 atau dengan Scrum dan lain sebagainya. Itu kita mix, ya. Silakan saja dilihat nanti gitu, ya. Dalam arti di sini adalah kita bisa melakukan yang namanya penyesuaian segala metode, ya. Apa saja yang bisa kita tailor, ya, nanti kita lihat di buku keduanya, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai prinsip yang ke-8 itu adalah mengenai quality, ya. Kita ingat bahwa quality itu adalah build quality into process dan deliverables, ya. Membangun kualitas ke dalam proses dan deliverables-nya. Kita ingat bahwa yang namanya quality itu adalah kesesuaian terhadap requirement-nya, kan, ya. Kualitas adalah merupakan cara kita melakukan deliverable, ya, kemudian yang terkoneksi dengan objektif dan value-nya, ya. Di dalam kualitas itu sendiri, ya, nanti kita akan bisa mendapatkan yang namanya suatu probability untuk bisa memberikan manfaat dari bisnis, ya, yang mungkin akan berkurang secara dramatis jika kita tidak bisa menghasilkan deliverable project sesuai dengan persyaratannya, ya. Kemudian di sini di prinsip quality ini
apa yang harus kita lakukan? Tentunya adalah kita senantiasa maintain fokus kepada kualitinya, ya. Fokus quality untuk bisa menciptakan, untuk bisa menghasilkan project deliverable yang sesuai dengan objektifnya. Dan tentunya juga align dengan apa? Needs-nya, ya, users-nya, dan acceptance requirement, acceptance kriteria yang sudah di-set, ya. Maka di sini quality harus fokus untuk apa? Memenuhi kriteria penerimaan untuk suatu deliverables. Quality mensyaratkan memenuhi harapan pemangku kepentingan, ya, stakeholders, ya, dan juga memenuhi persyaratan project dan produk. Ini yang senantiasa menjadi prinsipal dalam quality. Kemudian yang ke-9, ya, ada 12 ini, ya, ada 12 ada 12 prinsipal mengenai complexity, ya. Kita di sini menavigate complexity. Ya, kalau kita bicara complexity, bahwa sekali lagi bahwa selain tadi project itu berada di lingkungan yang internal maupun eksternal, ya, karena ada di keduanya ini, maka tingkat kompleksitasnya juga akan semakin bervariasi, ya. Maka kita kenal dengan yang namanya VUCA, ya. Ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini merupakan bagian dari setiap project, ya. Maka ketika kita bicara complexity, ya, prinsip yang harus digunakan adalah mengubah fokus kita dari menghindari kompleksitas, ya, untuk kemudian kita menilai kompleksitas itu seperti apa, dan kemudian bereaksi bila diperlukan, ya. Ini prinsip di dalam complexity. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan terus mengevaluasi, ya, menavigasi kompleksitas-kompleksitas yang ada di dalam proyek kita, ya, sehingga pendekatan dan rencana-rencana yang kita buat itu memungkinkan kita untuk berhasil menavigasi siklus dari siklus hidup proyek ini, ya, dari proyek life cycle-nya kita, ya, dengan apa tadi, dengan berprinsip bahwa kita harus mengubah fokus kita dari menghindari kompleksitas, ya, menjadi menilai dan kemudian bereaksi terhadap kompleksitas itu bila diperlukan. Kompleksitasnya bisa muncul pada setiap titik di dalam siklus proyek kita. Bisa muncul di awal, bisa muncul di pertengahan, atau mungkin juga bisa muncul di akhir. Kompleksitasnya itu sendiri bisa munculnya itu karena peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi dari value yang ingin kita hasilkan, scope, communication, stakeholder, risk, maupun teknologi inovasi, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah risk. Dalam hal risk ini adalah prinsip kita adalah mengoptimalkan respons terhadap resiko, ya. Resiko selalu terjadi di dalam proyek, ya, baik risiko yang positif maupun risiko yang negatif. Maka kita harus bisa melakukan secara proaktif, ya, melakukan assessment, ya, terhadap project exposure-nya, risk exposure dan responsnya, ya. Secara terus-menerus kita lakukan evaluasi terhadap exposure risk, kemudian maximize positive impact, ya, kalau resikonya positif, ya. Sedangkan kalau yang resikonya negatif, maka kita minimize impact-nya, ya, terhadap terhadap project maupun terhadap outcome dari project kita, ya.
Dalam hal ini kita akan melihat yang namanya individual dan overall risk. Itu tentunya akan berdampak terhadap proyek-proyek kita, ya. Kemudian yang lainnya, risk response-nya harus appropriate, ya, significance of the risk-nya. Kemudian risk response-nya juga harus cost efektif, realistis, ya, dan disetujui oleh stakeholders. Ya, inilah prinsip-prinsip kita di dalam resiko. Yang selanjutnya, adaptability dan resiliency. Ya, di sini kita lebih kepada embrace, merangkul kemampuan beradaptasi dan ketahanan, ya. Prinsip-prinsipnya ini lebih kepada bagaimana kemudian kita melakukan yang namanya recovery ketika misalkan kita ada tertimpa suatu masalah di dalam proyek kita, kemudian bagaimana kita harus bisa recover, ya. Kemudian kita juga bisa harus melakukan adaptability, untuk merespon semua perubahan-perubahan, ya. Kemudian fokus pada outcomes, ya, lebih fokusnya kepada outcomes dibandingkan dengan output facilitated by adaptability. Kemudian change, ya, ini adalah prinsip yang ke-12, prinsip yang terakhir. Di sini kita lebih memungkinkan perubahan-perubahan untuk mencapai keadaan di masa yang akan datang, ya, yang kemudian yang sudah terbayangkan, ya, bahwa kita bisa melakukan perubahan-perubahan, memungkinkan perubahan untuk mencapai suatu keadaan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat yang namanya di proyek itu kan senantiasa terjadi perubahan, ya. Tetapi yang menjadi permanen di proyek itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya apa? Bahwa di dalam proyek itu perubahan itu pasti selalu ada, gitu. Kemudian kita harus bertindak sebagai change agent-nya, ya, menciptakan kondisi bagi proyek kita, bagi orang lain untuk kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat dan berkembang, gitu, ya, berkembang dengan cepat. Ya. Nah, ke-12 prinsip ini kemudian nanti akan kita kita gunakan ketika kita melakukan proses-proses di dalam pelaksanaan proyeknya itu sendiri, ya, how-nya, ya. Ini adalah what and why-nya tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman?